Hari ini saya akan berbagi satu pengalaman yang sebenarnya tidak boleh ditiru, karena ini pengalaman yang sebenarnya sepele, hal yang sepele tapi bisa membahayakan pesawat drone kita, yaitu jangan pernah terbang di bawah terik matahari. Nah, ini saya lakukan kemarin. Saya sebenarnya awalnya mengira bahwa saat itu matahari tidak begitu terik karena hanya di pukul 11. Karena dilakukan di pukul 10 atau pukul 11. Tapi ternyata tiba-tiba sewaktu saya mau menerbangkan drone, panas terik datang dan saya tidak bisa melihat pesawat drone. Nah, tapi karena terlanjur sudah terbang dan ini kali pertama saya menerbangkan di tempat ini, maka saya memaksakan diri untuk menerbangkannya di lokasi ini meskipun saya tidak bisa melihat layar. Nah, karena tidak bisa melihat seperti Anda lihat, saya berputar-putar mau kemana arahnya, ke depan, ke samping, kanan atau ke kiri. Akhirnya saya memutuskan untuk terbang ke sebelah kiri, walaupun tadi saya tidak bisa melihat di layar ini karena layar HP-nya adalah tidak AMOLED, kalah dengan sinar matahari. Satu sisi saya juga ingin melihat drone yang di atas juga terhalang dengan teriknya matahari. Nah, selain itu, jangan menerbangkan drone dalam kondisi angin yang kencang. Nah, ini sebenarnya anginnya sedang kencang. Nah, kalau dilihat di sini, tampilan cukup menarik, cukup terang, tapi di layar HP saya tidak bisa melihat pergerakan drone ini dengan jelas. Nah, ini saya sebenarnya waktu itu berputar-putar apakah ke tengah atau ke pinggir. Tapi karena waktu itu saya khawatir di tengah ada tower, dan memang benar ada tower di tengah ini sebanyak 3 buah, saya akhirnya memilih untuk menerbangkan drone di sebelah ke ujung, ke kiri, ke arah sungai. Saya ingat ada sungai waktu itu di situ, sehingga saya memilih kalau nanti dekat sungai, mungkin kalau drone-nya nabrak atau crash dia tidak akan jatuh di pemukiman begitu ya. Nah, saya terus terbang dengan blank ya, dengan blank, tidak blind, maaf, dengan buta. Karena saya hanya bisa melihat sedikit saja di layar ini pergerakan drone itu. Nah, saya terus mencoba untuk terbang. Memang saya bisa melihat jarak ya, jarak bisa terlihat di bawah. Misalnya sudah 530. Nah, saya memaksakan diri juga untuk terbang sampai jarak tempuh berapa meter gitu atau berapa kilometer yang mampu dilakukan. Nah, saya terus terbang ke arah pinggir sungai karena saya khawatir nanti ada tower. Nah, untuk menghindari itu saya mencoba untuk menaikkan ketinggian terus sampai maksimal, yaitu 120 meter. Nah, tapi ketika saya menaikkan kecepatan ketinggian ini, saya sebenarnya masih khawatir apakah dia respon gitu. Saya pencet lagi saya menaikkan lagi drone ini ketinggian maksimal, sehingga pesannya juga sama, head limited. Nah, saya terus berjalan, dan ini trik sekali ya, trik sekali. Itu topi saya itu sampai diterbangkan oleh angin, dan anak saya berteriak, ya topi itu jatuh gitu. Karena waktu itu saya tidak bisa konsentrasi lagi dengan topi itu karena triknya matahari. Saya mencoba menutup tangan supaya displaynya itu bisa terlihat tapi tidak terlihat. Tidak cukup terlihat, maksudnya terlihat tapi tidak jelas. Nah, itu pelajaran bagi kita ketika menerbangkan drone supaya jangan dalam kondisi cuaca yang sangat terik atau matahari sangat tinggi di tengah hari misalnya, karena itu akan membuat tampilan display layar kita kalah dengan terangnya matahari. Dalam berbagai syuting yang saya lakukan, sebenarnya memang diakui saya sering melakukan pengambilan gambar dalam kondisi terik matahari, dan itu sebenarnya cukup berbahaya. Memang ketika dilihat hasilnya cukup terang ya, cukup terang. Nah, ini di video ini cukup terang dan limitnya sudah sampai 1160-an. Artinya ini saat itu kondisi sudah connecting sudah lost. Nah, ini tiba-tiba dia melakukan return home. Saya pencet return home, tidak ada pergerakan. Nah, nanti di akhir akan ada satu lagi hal yang dampak daripada angin yang kencang tadi ya, menyebabkan drone saya itu nanti sampai di ujung, yaitu di atas menara masjid, dia justru melewati titik take off.
Nah ini kan sangat mengagetkan. Waktu itu saya return home, saya pencet return home, berharap dia akan berada di atas saya dan berada di atas take off dan dia akan turun perlahan-lahan. Tapi akan kita lihat di sini bahwa angin yang kencang ini, sebenarnya angin yang kencang ini bagus ya. Kalau kita tadi terbang melawan arah angin itu katanya bagus. Nanti pulang dia akan dibantu oleh angin untuk kembali ke titik posisi take off. Itu bagus. Pergi melawan arah angin, pulang itu akan dibantu oleh angin untuk mempercepat pesawat dan baterai akan hemat gitu ya. Nah ini baterai memang satu titik artinya cukup banyak baterai ini ya, cukup banyak baterai untuk return home. Nah coba lihat apa yang terjadi ini ya, ketika itu saya ya berada di halaman masjid itu, berada di halaman masjid. Nah pemandangannya cukup indah. Pemandangan ini dulu adalah Kesultanan Langkat, sekarang jadi Kecamatan Tanjung Pura. Nah itu di belakangnya ada perguruan tinggi, kiri kanan itu ada perumahan dan ada kuburan ya, pekuburan. Nah ini ketika sudah mencapai 110 ya, nah saya melihat kok drone-nya itu terbang semakin ke belakang gitu ya, kencang sekali ke belakang, malah melewati titik saya berdiri, artinya dia melewati posisi take off-nya dan dia sudah berada di atas menara, pas di atas menara. Nah ini sudah di atas menara ini berada di atas menara. Nah ketika landing ini dia sudah di atas menara, saya kaget, ini kok di atas menara? Kalau di atas menara tentu dia akan take off di atas landing di atas menara, padahal tadi kita sudah berada di depan. Nah ini kan kita lihat nih angin ini cukup kencang ini, membuat dia berpindah-pindah lah. Lalu saya melakukan stop return home. Ini khawatir karena dia akan terus turun ke bawah, ke atas menara. Ini cukup aneh ya. Artinya dia kalah dengan angin. Kalau di beberapa landing itu dia dengan angin tidak ada angin. Nah ini saya coba tinggikan, lalu putar, tinggikan, lalu saya tarik coba ke belakang ini. Tarik ke belakang, setelah diputar, tarik ke belakang ya. Dari menara supaya dia jangan mendarat di atas menara. Lalu saya lakukan return home ya, return home RTH, pencet RTH. Jadi tidak otomatis, tidak manual. Nah ini dia sudah turun dan ketika turun ini terlihat bahwa kameranya itu ya bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan, bergerak ke kiri ke kanan, bergerak. Nah, ini menunjukkan angin memang kencang saat itu, angin sangat kencang sekali anginnya. Kalau didengarkan di video drone-nya itu terdengar desiran angin yang cukup kuat. Nah ini dia turun agak susah ya, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Nah gimbalnya itu kiri ke kanan dulu. Karena anginnya itu cukup kuat. Tetapi di sini dia tidak lagi di atas menara, sudah turun, sudah di depan halaman. Nah dari sinilah pelajaran yang berharga bagi kita para operator atau pilot drone, yaitu pertama, jangan coba-coba menerbangkan drone di tengah terik matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menerbangkan drone dalam kondisi angin yang cukup kencang. Artinya pilihlah kondisi cuaca yang lembut ya. Kalaupun dilakukan di tengah angin yang kencang, pilihlah lokasi yang tidak rapat ya. Nah saya mencoba untuk berputar melihat menaranya sini ya. Nah syukurnya cukup berhasil di sini dan saya kapok ya, tidak mau menerbangkan dalam kondisi yang ekstrim. Kita akan memilih lokasi di pagi hari atau di sore hari. Nah ini cukup berhasil, alhamdulillah ya. Nah tadi topi saya itu anak saya yang mengingatkan topi, dia akan mengambil drone-nya, tapi harus menjauh dahulu, takut berbahaya. Nah itu saja guys ya, memang saya masih penasaran untuk menerbangkan ini dalam kondisi yang tidak se ekstrim tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih ya, wassalam.